Jadi itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak bisa menjaga kesehatan, kita abai tentang kesehatan seperti hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tadi habis sebutkan di mukadimah. Sabar dan tawakal itu poin utama. Kenapa? Karena pahalanya sangat besar ketika sakit. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terkena demam satu malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan 1 tahun, bahkan ada riwayat sampai 100 tahun dari api neraka. Demam semalam Umi itu padilanya sangat luar biasa. Allah berikan padilah atau keutamaan orang yang terkena demam itu sampai dijauhkan dari api neraka. Terus juga ketika orang yang sakit ini dengan merasa itu ujian dari Allah, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, terus dia sabar, Allah Subhanahu wa taala memuji kesabarannya, bahkan memberikan pahala yang sangat luar biasa, tidak terbatas seperti dalam Quran surah Al-Zumar ayat 10. Jadi Allah memberikan pahala yang tidak terbatas. Maka ketika ditimpa sakit, hal yang utama adalah sabar dan tawakal. Jangan kalau uring-uringan tuh uring-uringan ketika sakit. Jangan. Seorang mukmin itu harus sabar dan tawakal. Yang kedua, perbanyak istighfar, taubat, karena itu akan membersihkan segala sesuatu sampai ke akar-akarnya. Kalau dosa juga dibersihkan sampai ke akar-akarnya. Kalau sakit juga Allah bersihkan sampai ke akar-akarnya. Itu dengan tobat dan memperbanyak istighfar, sangat luar biasa. Yang ketiganya, menambah amaliyah ibadah. Ketika sakit itu perbanyak baca Al-Quran, karena Al-Quran itu obat, asyifa, obat. Nah, pernah ada riwayat sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma pernah mengobati seorang kepala suku Arab Baduy hanya dengan membacakan Quran surah Fatihah. Maka sembuh. Jadi kita yakini yang memberikan, yang meridoi ada penyakit di tubuh kita itu Allah Subhanahu wa taala, dan yang mampu mengangkat penyakit itu juga Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara siapa dokternya, apa obatnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak sembuh, maka tidak akan sembuh. Pernah seorang sahabat berobat sampai datang ke sahabat yang lainnya, ke orang-orang soleh, tapi tidak sembuh-sembuh. Terus datang ke orang Yahudi, seorang tabib, terus sembuh. Para sahabat komentar tuh ke Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa ketika si fulan itu berobat ke orang-orang soleh tidak sembuh, tapi ke tabib itu sembuh? Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bukan masalah tabibnya, tapi ketika kesempatan yang sama, waktu yang sama Allah kehendaki untuk sembuh, dia sembuh. Jadi bukan tabibnya, karena Allah sudah menghendaki dia sembuh. Nah, ketika sakit, ikhtiar untuk sembuh itu harus dalam agama. Mengobati itu harus, bahkan dinilai sebagai ibadah. Jadi perintah agama ketika kita sehat, jaga kesehatan itu, ketika sakit maka ikhtiar untuk sembuh, mencari obat. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan obatnya. Nah, obatnya yang pertama itu kita datang ke ahlinya. Yang kedua, ya kita sabar dan tawakal diutamakan agar sakit itu menjadi pahala, penggugur dosa. Jadi tidak sia-sia itu sakit. Yang ketiganya, perbanyak istighfar, karena itu yang akan membersihkan segala sesuatu. Jadi sahabat Surya yang sedang sakit di rumah, perbanyak istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya itu tingkatkan ibadah. Bagaimana nih lagi sakit harus meningkatkan ibadah? Kalau misalkan tidak bisa berdiri, kan syariat meringankan semua itu, bisa sambil duduk. Untuk sholat. Jadi amaliyah ibadah itu ditingkatkan. Kalau duduk gak bisa sambil berbaring, sangat dimudahkan sekali. Tapi yang terpenting itu motivasi kita meningkatkan amaliyah ibadah. Lagi sakit, sahabat Surya di rumah, tingkatkan amaliyah ibadah dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu adalah obat. Ketika Allah Subhanahu wa taala ridho, itu tidak usah
datang ke siapa-siapa mencari obat apa itu bisa sembuh loh. Atau juga ini ada zikir doa Nabi Ayub alaihissalam, dan sudah terbukti oleh para alim ulama bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi penyakit apapun itu bisa sembuh dengan zikir ini. Tahu kan Nabi Ayub alaihissalam? Ya. Nabi Ayub alaihissalam tahu kan? Nabi yang ditimpa satu penyakit, penyakitnya itu tidak pernah ada di manusia sebelumnya dan tidak ada di manusia sesudahnya. Penyakit yang tidak dirasakan oleh manusia sebelumnya dan tidak pernah dirasakan oleh manusia sesudahnya, hanya Nabi Ayub alaihissalam saja. Nabi yang paling sabar ya, Bi? Nabi yang paling sabar, menjalani sakitnya bukan setahun 2 tahun. Oh, bukan setahun. Puluhan tahun menderita sakit. Puluhan tahun menderita sakit. Nabi Ayub itu ditawari untuk kesembuhan, tapi beliau merasa malu. Sehatnya saja 40 tahun, masa baru 20 tahun sakit sudah ngeyel pengen sembuh. Oh gitu. Subhanallah, itu Nabi yang sangat luar biasa juga. Nah, ketika Nabi Ayub alaihissalam ditimpa sakit, ini ada doanya, dan sahabat Surya juga bisa mengamalkan doa ini untuk kesembuhan berbagai macam penyakit. Itu ada di Quran surah Al-Anbiya ayat 83. Doa Nabi Ayub alaihissalam, Rabbi anni masani yaduru arhamar rahimin.